Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Materinya yaitu tentang percobaan, ruang sampel, kejadian, dan frekuensi relatif. Oke, kita pahami dulu apa itu percobaan dan ruang sampel. Oke, ketika kita melakukan sebuah eksperimen atau sebuah percobaan, nah ini nih percobaan atau eksperimen pasti akan memberikan sebuah kejadian. Nah, himpunan semua kejadian yang mungkin itu disebut ruang sampel. Nah, tandanya yaitu huruf S besar ya. Oke. Nah, jumlah dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Notasinya NS. Oke, misal kita melakukan percobaan melambungkan sebuah dadu. Dadunya ditos. Nah, kemungkinan yang munculnya berapa aja? Nah, ketika kita melakukan sebuah percobaan, maka kemungkinan yang munculnya, perhatikan nih dadu, bisa jadi dadu mata 1, oke, mata 2, kemudian mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Jadi ada berapa semua kemungkinannya? Ada 6. Apa aja 6 itu tuh? Yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka jumlah NS-nya itu adalah 6. 6 itu bukan 6 ini ya, tapi 6 jumlahnya. Gitu ya. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah percobaan melambungkan sekeping uang logam. Oke, uang logam, perhatikan, ketika uang logam dilambungkan atau ditos, itu dia ada dua sisi. Sisi apa saja? Yaitu sisi angka ini sama sisi gambar. Nggak ada lagi kemungkinannya. Maka ruang sampelnya adalah gambar dan angka. Berapa jumlah ruang sampelnya? Yaitu ada 2. Paham ya? Oke, contoh 3 nih. Contoh 3. Melambungkan 2 mata uang. Nah, uangnya kalau yang tadi yang B itu 1, sekarang uangnya ada 2. Maka ruang sampelnya kemungkinannya ini nih. AA, AG, GA, dan GG. Ini yang poin C kita bahas nanti di contoh 1 saja ya. Oke, ini banyak ruang sampelnya ada 4. Itu adalah percobaan dan ruang sampel serta titik sampel. Nah, himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian. Oke, himpunan bagian dari ruang sampel disebut apa? Kejadian. Contoh nih. Contoh pada bagian A. Nah, percobaan melambungkan sebuah dadu. Terus misalkan kejadian munculnya angka genap. Maka kejadian munculnya angka genap itu ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh langsung. Perhatikan contoh 1. Nah, ini nih. Perhatikan contoh 1. Dua uang logam dilambungkan secara bersamaan. Perhatikan di situ ada 2 uang logam. Nah, tentukan ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. Oke. Nah, kita misalkan saja nih, ini misalkan dadu satunya uang logam satunya di sini. Oke, kita bikin nih. Uang logam satunya itu pasti dia A sama G. Oke. Ini uang logam 2 di sini nih. Uang logam 2 saya tulis gimana ya? Gini aja lah. Nah, di sini 2 ya. Di sini juga dia A dan G. Gitu kan? Nah, berarti kemungkinan ruang sampelnya adalah ketika mengetoskan 2 buah uang logam, kemungkinannya itu adalah A, A. Kemudian apa lagi? A, G. Oke, berapa lagi nih? Di sini G, A dan
G, G. Oke, berarti ruang sampelnya, ruang sampelnya, ya ini ada 4 ini. Apa aja nih yang 4 ini? Yaitu AA. Nah, kalau notasi matematikanya gini. A, A, kemudian A, G, kemudian apalagi G, A. Oke, kurang buka ya. Sama G, G. Oke. Nah, ini ruang sampelnya. Banyaknya sampel berapa? Berarti banyaknya sampel itu adalah NS. Nah, NS-nya itu ada 4. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk yang pengetosan contoh 2 nih. Pengetosan 3 uang logam. Oke. Ingat uang logamnya ada 3. Berarti kita bikin ruang sampelnya dulu nih. Kemungkinan besar nih, misalkan ini berapa? Uang logam 1, ini uang logam 2, ini uang logam 3. Kemungkinan besar apa aja nih? A. Artinya semuanya muncul angka. Kemudian apa lagi? A, G. Gitu ya. Kemudian apa lagi nih? A, G, A. Apa lagi nih? Berarti A, G, maaf. Berarti A, G, G. Gitu ya. Nah, perhatikan ini semuanya udah nih. Sekarang coba yang keduanya. Oke, saya tulis lagi. 1, uang 2, ini uang 3. Sekarang kita mulai dari G nih. G, apa aja nih? G, saya mulai dari G ya. G. Kemudian G, A. Kemudian apa lagi? G, G. Kemudian apa lagi? G, A. Gitu ya. Semuanya ada berapa? Ada lagi nggak kemungkinan selain 8 ini? Nggak ada ya, semuanya udah ada. Maka jumlah ruang sampelnya yaitu ada 8. NS-nya itu ada 8. Dengan ruang sampelnya mana? Ini semua. Nah, saya tulis di sini aja nih. Ruang sampel itu, Anda tulis aja ini. Apa aja nih? A. Kemudian AG. Kemudian AGA. Kemudian AGG. Itu ya. Ini pakai koma, maaf. Kemudian GGG. Oke, terus GGA. Kemudian apa lagi? GAG. Satu lagi apa? GAA. Gitu ya. Jumlah ruang sampelnya ada 8. Perhatikan. Ini ruang sampelnya. Oke. Coba kita lihat contoh 3 nih. Kita lihat contoh 3. Perhatikan contoh 3. Apa nih contoh 3? Jika Q adalah sebuah kejadian munculnya mata dadu ganjil dan sisi gambar pada pelemparan sebuah dadu dan sekeping uang. Berarti di sini perhatikan di sini ada dadu gitu kan? Ada koin atau uang logam. Saya misalkan di sini aja nih. Ini
maaf, ini misalkan di sini koinnya ya. Di sini koin. Oke. Di sini dadu gitu ya. Oke. Koinnya dia hanya ada dua kan, yaitu apa aja? A dan G gitu kan. Angka dan gambar. Dadunya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya berarti berapa nih? 1, A, ini 1, G gitu ya. Ini 2, A, di sini 2, G. 3, A, di sini 3, G. 4, A, di sini 4, G. 5A dan 5G. 6A dan 6G gitu ya. Berarti jumlahnya ada berapa nih? Tinggal 6 dikali 2, 12. Berarti NS-nya itu sama dengan 12. Ya. 1A, 1G, 2A, 2G, 3A, 3B, dan seterusnya. Gitu ya. Ini ruang sampelnya. Oke. Ruang sampelnya semuanya ini. Oke. Nah, pertanyaannya apa? I adalah munculnya mata dadu ganjil dan sisi gambar. Berarti yang ganjil dan sisi gambar. Ini nih. 1G, 3G, 5G. Jadi Q itu sama dengan berapa nih? 1, G, kemudian 3, G, kemudian berapa lagi? 5, G. Gitu ya. Maka himpunan kejadiannya ini 1G, 3G, dan 5G. Ada yang mau ditanyakan ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti di kolom diskusi saja ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Frekuensi relatif. Oke. Ini misalkan ada sebuah percobaan nih. Ada percobaan pelemparan uang koin. Uang koin itu dia hanya ada dua sisi, yaitu angka dan gambar saja. Oke, nah gimana kalau pelemparannya misalkan nih ya, kalau pelemparannya 10 kali, ternyata muncul angkanya 6, muncul gambarnya 4. Pelemparan 20 kali, 9 kali angka, terus 11 kali gambar, dan seterusnya. Terakhir, kalau dia 50 kali pelemparan, ternyata hasilnya adalah 26 kali angka dan 24 kali gambar. Ini hasil percobaannya. Nah, perhatikan di sini yang hasil pelemparan koin sebanyak 10 kali percobaan nih. Maka perbandingan banyaknya sisi angka, sisi A dengan pelemparan yaitu 6/10. 6 dari mana? Karena munculnya angka itu kan dia 6. Oke, 10 banyaknya pelemparan. Berarti di sini 6/10. Kita perkecil jadi 3/5. Kalau gambar gimana? Ya, lihat di sini ada berapa? Ada 4. Berarti 4/10. Atau kita perkecil jadi 2/5. Udah gitu aja frekuensi relatif mah. Gampang. Notasinya ini FR. FR itu frekuensi relatif. FRA atau FRG gitu ya. Nah, ini nih. Nanti ini pengantar untuk langsung ke materi inti nanti, materi peluang. Nah, ini nih ya. Oke. Nah, dengan pola yang sama maka kita bisa menentukan nih. Kalau untuk pelemparan 20 kali berarti FRA-nya berapa? Ini 9/20. Kalau yang gambarnya berarti berapa? 11/20. Kalau yang 30 kali berapa? 16/30.
30. Kalau yang gambarnya 14 per 30. Oke, dengan kondisi yang sama, FRA untuk yang 40 kali. Berapa berarti? FRA-nya. Berarti 22 per 40. Gitu kan? FRB-nya berapa? FRB-nya berarti 18 per 40. Gitu kan? Kalau untuk yang 50 gimana? Berarti FRA-nya berapa? FRA-nya 26 per 50. FRB-nya berapa? 24 per 50. Itu aja untuk frekuensi relatif, lebih gampang. Ini sebagai pengantar untuk nanti ke materi intinya, yaitu peluang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.